maka dia akan semakin disempurnakan Allah untuk mendapatkan rezeki itu tanpa dikurangi, dan dia nanti tidak akan mendapatkannya lagi di akhirat. Maka jangan heran banyak yang protes nanti, ya Allah, mana pahala duha saya, mana pahala zakat saya, mana pahala tahajud saya, karena tadinya mereka Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fihi al-Qur'anihil Karim fa innahu asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wa qala aidan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadits, taraktu fikum amrayn lan tadillu abada fa in tamassaktum kitaballah wa sunnata rasul. Pemirsa yang insyaallah kita sama-sama dimuliakan oleh Allah, kembali kita pada kesempatan kali ini akan membahas terkait dengan mewaspadai perbuatan-perbuatan syirik dalam beribadah. Dalam sebuah kisah yang kita temukan, kisahnya Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak ini adalah sahabat yang masih bertemu dengan 3 generasi sahabat. Setelah Nabi wafat, jadi Abdullah bin Mubarak masih bertemu dengan sahabat-sahabat seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Dan dia ini adalah generasi sahabat yang lebih tinggi. Nah, dalam sebuah perjalanannya dia sengaja untuk melihat bagaimana amalan-amalan yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi, hari-harinya, bagaimana membaca Al-Qur'annya. Ketika beliau menanya sahabat dengan pertanyaan, ayat apa yang paling sering dibaca oleh sahabat? Ayat apa yang paling sering dibaca oleh para sahabat? Kemudian Abdullah bin Mubarak ini mengatakan, ayat yang paling sering dibacakan oleh para sahabat itu adalah surah Hud. Dan ketika sampai di ayat yang ke-15 sampai 16, mereka selalu menangis, mengkucurkan air mata. Ada apa dengan surah Hud 15 sampai 16? Ini nanti yang akan kita kaji terkait tema kita, mewaspadai jangan sampai nanti kita beribadah itu sia-sia. Menghindari jangan sampai kita hanya memperoleh yang sia-sia dalam beribadah. Nauzubillah min zalik. Nah, kita akan baca surah Hud ayat 15 yang bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Kata Allah, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti akan kami berikan, akan kami penuhkan, cukupkan atas pekerjaan mereka di dunia, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Nah, ini maksudnya
jamaah pemirsa yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kalau orang yang dia beribadah, dia sholat hanya untuk mendapatkan misalnya sholat duha supaya rezekinya banyak, maka dia akan semakin disempurnakan Allah untuk mendapatkan rezeki itu tanpa dikurangi, dan dia nanti tidak akan mendapatkannya lagi di akhirat. Maka jangan heran banyak yang protes nanti, ya Allah, mana pahala duha saya, mana pahala zakat saya, mana pahala tahajud saya. Karena tadinya mereka punya niat ingin dibalas di dunia, sehingga dia tidak lagi diberikan Allah balasan di akhirat. Ayat yang ke-16. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirah. Mereka itu tidak akan mendapat apa-apa di akhirat. Illan nar, kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Dan sia-sialah apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Nah, ayat 16 ini adalah penjelasan bagi orang-orang yang dia hanya melakukan ibadah mengharapkan pahala dunia. Nah, orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat nanti, bahkan diancam dia tidak mendapat sesuatu di akhirat, bahkan yang ia dapatkan adalah butiran-butiran api neraka. Nah, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, sahabat Al-Ihsan Channel yang insya Allah kita dimuliakan oleh Allah, inilah ayat yang selalu paling sering dibaca oleh sahabat. Jadi Abdullah bin Mubarak ini tadi adalah sengaja dia meneliti kebiasaan-kebiasaan para sahabat. Dan ayat yang paling sering dibacakan adalah surah Hud. Dan ketika mereka sampai di ayat 15 dan 16 ini, mereka selalu menetiskan air mata, menangis. Kenapa? Takut kalau mereka beribadah itu hanya ingin menghendaki dunia, sehingga mereka takut kalau nanti di akhirat mereka tidak mendapat apa-apa. Nah, pemirsa sahabat Al-Ihsan Channel, ini yang perlu kita perbaiki niat kita. Kita beribadah, kita melaksanakan sholat, puasa, zakat, dan haji dan umroh. Apa niat kita sebenarnya? Jangan sampai kita sholat hanya ingin mendapatkan rezeki. Jadi sholat tahajud hanya ingin anaknya supaya lulus ujian, supaya berhasil, supaya sukses. Nah, ini tentunya orang yang menghendaki kehidupan dunia. Tadi sangat tegas Allah berfirman, siapa yang menghendaki dunia, Allah akan penuhkan dia dunia itu. Dan ingat di ayat 16, dia tidak akan mendapat apa-apa nanti di akhirat di hadapan Allah. Nah, inilah sebabnya kita beribadah itu lillahi ta'ala, mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Maka syirik, termasuk syirik kecil, orang yang beribadah kemudian ia hanya mengharapkan atau menghendaki kehidupan dunia, seperti orang yang kita sebutkan tadi. Dia sholat tahajud hanya karena ada hajatnya kepada Allah. Hajatnya itu pun dunia, supaya karirnya sukses, supaya hajat-hajat dunianya juga terpenuhi. Dia melaksanakan sholat duha supaya rezekinya lancar. Apalagi kalau ada yang sampai buat amalan-amalan untuk penglaris segala macamnya. Nah, ini tentunya adalah sesuatu yang bisa mengarah kepada syirik kecil. Syirik kecil itu ada 3 minimal. Ada namanya syirik dalam niat, syirik dalam doa, dan ada syirik dalam ketaatan. Ini 3 ini harus kita waspadai ini, sahabat Al-Ihsan Channel. Yang pertama dalam niat. Seperti yang kita jelaskan tadi, dia sholat itu kalau niatnya hanya ingin menghendaki dunia, maka dia tidak akan memperoleh apa-apa pun nanti di hadapan Allah. Nah, kemudian
Syirik di dalam kecintaan. Mencintai selain Allah. Kalau ada orang yang lebih cinta kepada apapun daripada Allah, maka ini termasuk kepada syirik kecil. Coba kalau misalnya kita katakan kepada istri kita, saya cinta kepada Anda, tapi saya cinta juga sama tetangga yang di sana. Pasti istri itu akan marah, ya. Dan Allah itu sangat pencemburu. Kalau kita cinta kepada Allah tetapi kita cinta juga kepada orang lain melebihi cinta kita kepada Allah, maka ini bisa terjerumus kepada yang dikatakan syirik kecil. Kemudian syirik dalam ketaatan. Di dalam prakteknya, ketika lebih taat kepada bos, lebih taat kepada pemimpin daripada taat kepada Allah, nah ini adalah termasuk pada syirik dalam ketaatan. Padahal kita selalu ulang-ulangi ketika sholat, Allahu Akbar. Kalau kita sudah mengakui bahwa Allah itu maha besar, maka tidak ada yang melebihi kekuasaan, kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bos sekalipun, ketika ada panggilan salat, maka hendaklah kita menunaikan salat. La haula wala quwata illa billah. Wasilah-wasilah orang lain itu adalah bukan mereka yang memberikan rezeki, tapi Allah lah yang memberikan rezeki. Nah, ini yang harus kita waspadai, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah. Jangan sampai kita melakukan sesuatu hal yang mana itu adalah terjerumus kepada perbuatan syirik kecil yang bisa membuat Allah murka, yang bisa membuat Allah cemburu karena kita tidak total cinta kepada Allah. Dalam sebuah ayat yang cukup singkat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Fattabi'uni. Kalau kamu cinta kepada Allah, ikutilah aku. Siapa itu? Ya Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad lah orang yang paling cinta kepada Tuhannya. Bahkan kisah seorang sahabat yang sangat cinta kepada Nabi, ketika dia disengat oleh kalajengking, ia tidak mau menjerit, bahkan ia tahankan rasa sakit karena cintanya kepada Nabi kita Muhammad, khawatir dia terganggu dalam tidurnya. Nah, inilah potret contoh rasa cinta seseorang kepada makhluk saja, sesama makhluk seperti itu, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesimpulan daripada materi ini adalah luruskan niat kita bahwa kita di dalam beribadah itu adalah lillahi ta'ala, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, bagaimana kalau kita misalnya berdoa kepada Allah? Nah, kalau kita berdoa kepada Allah supaya dimudahkan segala urusan, nah ini benar, ini dibolehkan. Tetapi kalau kita berdoa yang terpikir di dalam benak kita itu adalah materi-materi yang bersifat dunia, misalnya kita minta kepada Allah, ya Allah berikan Alphard. Yang terbayang Alphard di depan mata ini adalah yang keliru. Akan tetapi kalau kita berikhtiar, berusaha, kemudian kita bukan hanya menghendaki kehidupan dunia, ini diperbolehkan. Jadi syirik dalam berdoa itu dia berdoa menginginkan, menghendaki dunia. Sedangkan tadi di dalam ayat surah Hud 15-16 itu orang yang menghendaki dunia, kata Allah, akan dipenuhkan tanpa dikurangi nikmat itu untuknya di dunia. Sedangkan di akhirat nanti dia tidak memperoleh apa-apa. Nauzubillahi min zalik. Mudah-mudahan kita luruskan niat kita ikhlaskan, kita beramal ibadah. Jangan sampai kita beramal ibadah yang terbayang dalam pikiran kita adalah materi-materi yang bersifat duniawi. Tapi mintalah kepada Allah sarana-sarana fasilitas yang bisa mendukung, menunjang kita semakin dekat kepada Allah. Kita minta kepada Allah lewat doa.
Kita sholat, kita berdoa kepada Allah yang bisa menghantarkan kita kepada insan yang bertakwa kepada Allah. Jangan kita sibuk dengan doa yang sifat urusannya dunia, sehingga kita tidak mendapatkan apa-apa lagi nanti di akhirat. Nauzubillahi min dzalik. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wal afu minkum nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.